Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulurku, gimana ini nyebutnya, guys atau guys itu tampaknya kok sudah terlalu tua saya ini. Ya sedulur begitulah aja lah. Saya akan memulai rubrik baru di YouTube ini yang saya adopsi dari forum tanya jawab di FB itu, kau tanya ku jawab itu. Bengkel pikiran namanya, agar kita tidak salah mikir kan. Salah mikir itu kita bisa salah imajinasi, salah asumsi, salah berkeputusan, salah tindakan. Nah, kalau salah tindakan, salah keputusan itu bisa salah hidup kita, salah nasib kita. Semoga bengkel pikiran ini adalah ikhtiar kita bersama untuk sama-sama belajar berpikir ke arah yang lebih efektif, lebih presisi, dan syukur lebih bijaksana. Saya di edisi pertama ini belum sempat izin Anda, ya, kalau pertanyaan-pertanyaan Anda yang di FB itu akan juga saya usung ke rubrik baru ini. Karenanya, walaupun bisa jadi Anda mengizinkan, tetapi saya tidak ingin memfit kompli sampean. Saya akan merahasiakan nama Anda itu, nanti ditampilkan di layar, tapi ditutup nama Anda sementara, ya. Ini lebih untuk menghormati Anda, ya. Dari Mbak XXX, ya. Ini saya tahu kotanya. Ini di Jawa Timur, ya. Saya juga mengenal beliau ini. Beliau seorang pengajar, seorang pendidik, dan seorang coach. Pertanyaannya adalah, Pak Pri GS menghadapi orang-orang yang curhat terus-menerus, minta saran tetapi enggan menjalani, piye iki? Ya. Sementara ini masih terus saya layani, tetapi bolehkah saya hentikan? Ya, harus dihentikan. Karena curhat itu candu. Di dalam beberapa ukuran didengarkan itu terapi. Tetapi kalau sudah kecanduan, ya harus dihentikan. Karena itu sakau, addicted. Ya. Narkoba itu yang paling berbahaya adalah kecanduannya itu. Bukan sekedar fly-nya itu. Fly itu tidak mengapa kalau sekali. Ya. Di dalam pengertian tidak mengapa itu kalau sekali. Tetapi ya kalau terjadi berkali-kali dan sampai menyita seluruh hidup kita, itulah yang berbahaya dari kecanduan itu. Nah, bahayanya curhat, Mbak Ayu, itu hanya buang sebel kepada kita dengan kita sebagai tong sampahnya. Ya. Maka hentikan dengan cara-cara yang baik dan diultimatum agar ia mengeksekusi apa yang kita nasihatkan. Diberi MOU saja. Kamu jangan minta nasihat aku lagi sebelum ada laporan tentang pelaksanaan nasihat, begitu. Kalau Rendra itu mengatakan, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata, begitu ya. Terus dari ini anak muda, ya, dari Gus titik, ya. Apakah keberuntungan bisa sengaja kita ciptakan, Pak D? Bagaimana caranya, Pak D? Ya, tidak ada sesuatu yang diciptakan dengan manusia sebagai penciptanya. Bahwa manusia itu diberi hak-hak seorang kreator, iya. Tetapi ada yang maha kreator, ya. Jadi manusia hanya menuruni saja serpian-serpian dari unsur kreatif itu. Maka ruang-ruang kreativitas itu juga sempit sekali. Sempit untuk ukuran sang maha kreator, tapi untuk ukuran kita besar sekali. Tetapi sebesar-besarnya ukuran kita, manusia harus rendah hati bahwa ruang kreasinya sempit saja. Kabar baiknya apa? Yang sempit ini ketika ia sudah diberikan kepada kita, kebangetan kalau kita tidak menggunakannya. Yang sempit itulah yang menjadi kewajiban kita untuk menggunakannya. Gunakan
ya, unsur kreatif itu, karena ada yang ajaib dari keberuntungan itu. Keberuntungan itu memang diberikan. Jangan pernah ragu-ragu kalau keberuntungan, segala sesuatu tentang hidup kita ini diberikan. Tapi jangan pernah ragu-ragu untuk mempercayai hukum ikhtiar itu. Jadi ada banyak keberuntungan-keberuntungan yang baru akan diberikan oleh Sang Maha Kreator kalau kewajiban-kewajiban ikhtiar itu sudah dijalankan. Begitu ya Gus ya. Jadi jangan mikir apakah keberuntungan itu diciptakan atau diberikan. Jangan dipikir itu. Diimani saja kalau seluruh dari kita ini adalah hasil pemberian. Tapi seluruh kewajibanmu adalah berikhtiar. Dan jangan memimpikan ada jenis keberuntungan sebelum kamu menunaikan hak-hak ikhtiarmu. Begitu. Kemudian dari saudaraku ini, namanya 3 matra, 3 kata. Gus, 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 kira-kira gitulah. Mbah, aku mau tanya, pariwisata yang religius itu seperti apa ya? Apakah yang setiap jalan ada suara tilawahnya? Ya, apakah jika di tempat itu ada turisnya bule berjemur lantas kereligiusannya hilang? Religius itu di tempat atau di hati? Ya, sebetulnya sampean sudah ngerti jawaban itu, cuman mungkin ingin berdiskusi dengan kami ini. Tapi ini juga pemantik diskusi yang menarik. Jadi saya tidak akan fokus kepada apakah tempat yang religius ini yang ada simbol-simbol agamisnya, simbol-simbol spiritualitasnya, simbol-simbol seolah-olah kita ini adalah masyarakat beriman bertakwa, ya. Tentu simbol-simbol itu bisa mensimbolkan kenyataan, ya. Kita tidak bisa berprasangka buruk kepada itu. Tetapi simbol-simbol itu juga hanya bisa sering hanya menyimbolkan sesuatu yang tidak atau belum menjadi kenyataan. Jadi lemah dan kuatnya simbol ada di 2 kemungkinan itu. Ia bisa mencerminkan kenyataan, ia bisa mencerminkan yang bukan kenyataan. Karena mencerminkan kenyataan itu sulit. Simbol yang mencerminkan kenyataan itu harus mengolah kenyataan agar cocok dengan yang disimbolkan itu. Sementara kalau hanya simbol dan tidak harus dikait-kaitkan dengan kenyataan itu lebih mudah. Beri GS ganteng, buat saja simbolnya. Nah, itu kebohongan yang disimbolisasi itu memang lebih mudah. Tapi risikonya ia bukan cermin kenyataan. Nah, tentang wisata religius ini saya ingin mengambil langsung substansinya saja. Wisata religius ini mau disimbolkan juga boleh, ya. Mau tidak disimbolkan juga boleh. Tetapi yang jelas harus diperagakan, ya. Ketika Syekh Muhammad Abduh itu tahun sekian pergi ke Eropa, ia malah merasa menemukan Islam ada di sana, di sebuah masyarakat yang seolah-olah tidak beragama, tidak mencerminkan simbol-simbol religiusitas tertentu, tapi memperagakan religiusitas. Berbet. Tapi memperagakan religiositas itu di dalam laku mereka. Ini adalah pengakuan Syekh Muhammad Abduh, ya. Nah, sehingga konsep wisata religius ini bisa dimanapun. Ini di depan rumahku, jadi di samping rumah. Ini religius. Kalau saya menjadi orang religius dengan sebuah tendensi religius. Ada burung-burung, ya. Dia selalu menyuapi anaknya dengan kadar intensitas yang WHO tidak pernah mengawasi, dinas kesehatan tidak perlu mengawasi, tapi burung-burung ini tidak tertangkap kamera. Semoga anakku itu bisa nanti menangkap secara terpisah. Itu setia kepada peran-perannya. Nah, itu kalau saya memandangnya dengan gelombang kesetiaan yang dia peragakan, itu saya sedang mengamplifikasikan religiusitas. Tidak perlu kemana-mana, cukup di samping rumahku akan ketemu
itu atmosfer religiusitas itu. Di sampingnya juga ada bekisar. Bekisar itu berkokoknya malah selalu sebelum subuh dan setelah subuh. Dan saya curiga ia bertahajud dengan caranya. Nah, itu akan lewat begitu saja kalau gelombang saya bukan gelombang religiusitas, ya. Sementara kalau sudut pandang saya memakai gelombang religiusitas itu, daun gugur pun itu adalah peristiwa religiusitas. Karena bahkan tidak ada daun yang gugur yang tidak sepengetahuan dan tidak seizin Tuhanmu. Begitu saudara-saudaraku, bengkel pikiran edisi pertama ini. Mohon maaf, masih 10 menit. Ya, berarti ada satu lagi. Ini jatahnya 1/4 jam. Ya, sutradaranya bilang masih 10 menit. Dari Mbak Yu, nah inilah dari namanya Mbak Yu. Mbak Yu, namanya ya ini samarannya Cemplon Surtinah. Cemplon Surtinah. Nanti semoga di siaran kedua nama-nama ini sudah muncul secara terang benderang. Dan karena saya ingin memang nama-nama ini bukan fiktif ya, agar timbul kedekatan dan silaturahmi yang lebih menghati gitu. Mbak Yu Cemplon Surtinah. Pak D di dalam mengajari anak daring itu virtual berarti ya. Saya juga tidak mengerti asal-usul kata daring ini. Ini banyak membingungkan khalayak di awal-awalnya, tapi sekarang sudah banyak yang mahfum. Pak D dalam mengajari anak daring, belajar daring, bagaimana caranya supaya tidak darting? Darting itu ternyata darah tinggi. Oh, gampang. Pertama, Mbak Yu Cemplon, ya, ini pasti karena yang anak dan yang ibu sama bingungnya. Entah menghadapi aplikasinya, entah menghadapi wifi-nya, entah menghadapi materi ajarannya, sama bingungnya. Jadi, kebingungan itu dipersempit, bahwa orang tua layak bingung karena yang bersekolah anaknya bukan orang tuanya, dan ada jenis pelajaran yang sudah sangat terlupa, atau bahkan pelajaran-pelajaran baru dari anak-anak yang kita tidak mengalaminya, mendapatkannya, sangat layak bingung. Tetapi inilah sumber masalahnya. Maka kebingungan itu bagaimana caranya dipersempit. Yang tadinya skornya 9 dibuat 8, 7, 6, 5, 4. Nah, sisanya kebingungan itu kalau tidak mungkin diatasi, lepaskan. Anggap itu adalah konsekuensi pandemi ini yang kita semua harus bersikap rasional dan tidak perlu ideal, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, agar tidak darah tinggi, pahami bahwa empati dan rasa terima kasih kita kepada sekolah sekarang ini mendapatkan buktinya. Apa buktinya? Buktinya ya ini, ketika seluruh beban sekolah dipindahkan ke rumah, betapa berat beban sekolah itu, betapa berat beban guru-guru itu. Sekarang alam sedang menguji coba. Kalau kita mengambil beban sekolah, ya, begini ini caranya, begini ini rasanya, begini ini situasinya. Nah, dengan berempati kepada sekolah itu, biasanya kalau orang berempati itu menguat emosinya, menyadari, memaklumi, lalu memaafkan, lalu mengambil alih. Nah, sikap mengambil alih ini harus demikian rupa penuh keikhlasan dan penuh dedikasi, agar tidak muncul umpatan-umpatan, keluhan-keluhan, mambling itu ngomel-ngomel, ya. Nah, mengambil ini yang penting ikhlas dulu, siap dulu, kuat dulu. Tidak perlu bisa mengambil alih beban ini. Nah, kalau sudah kuat, sudah ikhlas, sudah rela mengambil beban ini, walaupun kekuatan kita hanya mengerjakan satu, kita ikhlas. Kepada kebodohan kita itu, kita ikhlas. Kalau kita memang sedang bodoh atau etapenya memang sedang menghuni ceruk bodoh. Sudah bodoh, tidak ikhlas, itu berat sekali. Nah, itu yang bisa saya anjurkan, berempati, menyempitkan jarak kebingungan, lalu mengikhlaskan
seluruh hasil, karena itulah hasil terbaik yang bisa kita usahakan. Ya, ikhtiar itu penting bukan tidak puasi atau dipuasi, tapi penting disyukuri apapun hasil ikhtiar itu. Selamat ketemu nanti kita di Bengkel Pikiran edisi berikutnya. Semoga rubrik ini menjadi ajang silaturahmi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.